Kita awali rumah pilkada hari ini dengan informasi 2 bulan jelang Joko Widodo pensiun, Presiden mereshuffle kabinetnya. Jokowi melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri, serta beberapa kepala badan di Istana Negara Jakarta. Sejumlah menteri yang dilantik Presiden Jokowi adalah Menkumham, Supratman Andi Aktas, menggantikan Yasona Lauli. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM dan tambahan Wakil Menteri Kominfo. Selain melantik Menteri dan Wamen, Presiden juga melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengangkatan Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif. Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut tak ada masalah reshuffle dilakukan di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Zulhas menilai reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Reshuffle Presiden merasa diperlukan, ya itu hak prerogatif Bapak Presiden. Reshuffle tadi SDM, Kumham, sama investasi, ya. Saat menemani Supratman Andi Aktas dan Taruna Ikrar di Istana Kepresidenan Jakarta jelang pelantikan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, membenarkan alasan reshuffle hari ini berkaitan dengan percepatan sinkronisasi dan transisi menuju pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Dasko menampik jika reshuffle di akhir periode bakal menjadikan kinerja menteri tidak efektif. Ya, kan ada banyak hal yang perlu disinkronisasi. Nah, sehingga ada beberapa yang kemudian kita minta agar ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk menyongsong pemerintahan baru ke depan. Reshuffle di 2 bulan terakhir itu justru supaya di tempat-tempat yang memang penting itu sangat perlu untuk dilakukan sinkronisasi supaya pemerintahan baru bisa dapat berjalan langsung dan efektif. Demikian. Usai resmi dilantik Presiden Jokowi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia langsung menghadiri acara serah terima jabatan di kantor ESDM Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Bahlil sebut hubungannya dengan Arifin Tasrif baik-baik saja. Ia pun sebut akan melanjutkan kinerja Arifin Tasrif di Kementerian ESDM di sisa masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang tinggal 2 bulan lagi. Saya sama Pak Arifin ini sejak kami dilantik menjadi anggota kabinet di 2019, hubungan saya sama Pak Arifin sangat baik sekali. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri SDM senior, kalau saya kan Menteri SDM junior. Dan junior ini kelihatannya waktunya untuk masa kabinet sekarang tidak lama, maksimal 2 bulan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi satu hal yang saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah kita kerjasama aja yang baik. Yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik tolong kasih sampaikan kepada saya. Untuk tetap di tempat. Sambutan Bapak Arifin Tasrif dilanjutkan penyerahan memori jabatan.
bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo melantik 3 menteri baru. Mereka adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian ada politikus Gerindra Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham menggantikan Yasona Lauli. Serta mantan Ketua TKN Prabowo Gibran Roslan Roslani sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada konflik kepentingan usai dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bahlil mengaku sejak masuk pemerintahan dan diangkat sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM, dia tidak lagi menjadi pengusaha. Saya sejak dilantik jadi pemerintah sebagai kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha. Jadi udah selesai dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Usai dilantik jadi Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas menyebut pihaknya akan melakukan reformasi di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan tumpang tindih aturan di antara satu undang-undang dengan yang lain. Supratman juga mengaku telah berkomunikasi dengan Yasona Lauli. Ia memastikan program-program yang telah berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Yasona Lauli akan dilanjutkan. Semua yang baik pasti tidak mungkin kita bisa, ini kan ada sebuah birokrasi ya, jadi apa yang baik ya tetap kita lanjutkan, yang tidak baik kita sempurnakan. Saya berteman baik dengan Pak Yasona dan semalam kami juga kontak dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita rubah dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan. Sementara itu, Roslan Roslani mengungkap pihaknya akan mencari investor sebanyak-banyaknya, khususnya untuk pembangunan ibu kota negara Nusantara. Meski demikian, Roslan belum bisa bicara panjang lebar mengenai strategi yang akan dilancarkan untuk mengundang investor asing ke IKN. Ya tentunya sebagai Menteri Investasi ya kita akan mencari investasi baik-baiknya, sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, itu di IKN dan juga tentunya di manapun wilayah di Indonesia. Jadi itu adalah tugas dari Menteri Investasi. Pak, terkait 2 bulan lagi Pak, untuk realisasi investasi di IKN sendiri, strateginya bagaimana untuk mempercepatnya Pak? Ya mungkin saya belum bisa berbicara lebih panjang ya karena saya mesti komunikasikan dulu dengan Menteri Investasi sebelumnya supaya langkah-langkah ini bisa menjadi lebih teratur, terstruktur dan investasi itu bisa masuk di IKN dan juga di seluruh wilayah di Indonesia. Tidak hanya melantik 3 menteri baru, hari ini Presiden Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, serta 3 kepala lembaga, di antaranya Dadang Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikral untuk posisi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Tim Liputan, Kompas TV.